وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Saya akan angkat kisah seorang Arab Badui namanya Abdullah di zaman tabi'in dulu. Sudah lama, zaman generasi setelah sahabat. Kisah klasik ini. Kisah orang beriman sama Allah. Abdullah ini Bapak Ibu sekalian, duduk tinggal di kemah di padang pasir. Satu waktu tuh dia lagi mau makan siang, lagi dihidangkan makan sama istrinya, dia mau makan. Tiba-tiba ada orang dari kejauhan naik kuda dengan kecepatan tinggi sampai debu semua berterbangan, teriak-teriak, "Wahai Abdullah, wahai Abdullah!" Gitu. Turun dari kudanya, debu semua berterbangan karena cepatnya buru-buru. Orang ini punya informasi penting. Begitu dia buka pintu kemahnya, kain kemahnya Abdullah, lalu dia bilang, "Wahai Abdullah." Abdullah baru masukkan makanan di mulutnya. "Anakmu baru saja mati, dibunuh orang." Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita makan, kemudian ada informasi anak kita mati. Ini sudah cukup buat shock sebenarnya. Bagaimana kalau dibunuh orang? Maka orang yang bawa informasi ini lihat dan sempat kaget. Abdullah tidak marah, tidak emosi, tidak kaget. Dia berhentikan kunyahan mulutnya, lalu dia mengucapkan satu kalimat, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Titik. Lalu Abdullah kembali makan. Orang yang bawa informasi ini penasaran nih. Mungkin Abdullah belum dengar nih, ini informasi anaknya mati, kok masih bisa ngunyah makanan? Dia ulangi, "Wahai Abdullah, anakmu mati ditusuk orang." Abdullah sama saja. Berhentiin kunyahan mulutnya, dia lihat ke orang itu, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Terus dia kembali kunyah lagi makanannya. Nanti kita jelaskan kenapa dia kembali kunyah makanan dan kenapa Abdullah begitu tenang. Orang ini karena penasaran, dia bilang, dia ulang yang 3 kali. Dia belum yakin Abdullah ngerti nggak ini. Dia bilang, "Demi Allah, wahai Abdullah," dia sumpah, "saya melihat seseorang pegang pisau, tusuk dada anakmu, berdarah, mati." Nggak ada lagi yang lebih jelas dari itu. Ternyata Abdullah sama saja. Dia berhentiin kunyahan mulutnya. Dia mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu dia kembali kunyah makanannya. Orang itu karena penasaran, dia bilang, "Wahai Abdullah, demi Allah yang saya bayangkan tadi, Anda akan kaget, panik, Anda akan membongkar makanan di depan Anda ini dibuang, dan Anda segera mencari pembunuh anak Anda dan balas dendam." Itu normal, manusiawi kan gitu. Maka Abdullah Bapak Ibu sekalian mendudukkan orang itu. "Duduklah." Ini dalam kondisi anaknya mati ditusuk orang. Perhatikan. Dia bilang, "Duduklah." Lalu dia nasihati orang itu. Apa yang dia bilang? "Wahai saudaraku, anakku mati bukan karena kasus ditusuk orang itu, tapi karena ajalnya sudah datang. Kami adalah sekelompok orang yang beriman kepada Allah, dan Allah Tuhan kami sudah menyampaikan kalau ajal datang pasti mati." Dan ini perlu Bapak Ibu tahu ya, konsep dasar dalam kehidupan kita dan agama kita ini, tidak akan meninggal seseorang kalau ajalnya belum datang. Berapa banyak orang sakit stroke 10 tahun tidak mati-mati karena belum datang ajalnya. Berapa banyak orang yang tabrakan mobil masih bisa selamat. Berapa banyak orang yang pesawatnya jatuh di lautan masih bisa selamat setelah sebulan di lautan, 3 minggu, 2 minggu gitu kan. Dan berapa banyak orang yang keluar dalam kondisi sehat, seorang olahragawan, bahkan tidak asing lagi di YouTube sekarang cuplikan, ada orang lagi main bola, mati. Nggak ada apa-apa, sehat, olahragawan. Maka yang membuat orang mati itu karena ajal. Kasus tabrakan, kasus sakit itu penyebab saja, penyebab. Yang nanti manusia jadi punya cerita, "Oh orang ini tadi malam duduk sama saya, oh orang ini memang tadinya sakit." Cerita. Tapi kita tahu orang beriman kalau itu karena ajal. Ajal artinya batas terakhir yang sudah Allah kasih. Allah bilang, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau ajal mereka datang tidak akan dicepatkan sesaat, tidak akan diterlambatkan sesaat. Kalau ada Bapak Ibu yang belum paham, saya coba jelaskan poin ini penting.
Dalam Islam Bapak Ibu sekalian, mati itu cuma satu. Kita tetap masih di kisah Abdullah ya. Mati itu satu. Kalau misalnya ada orang ditabrak kereta api, kepalanya hancur. Ada orang tenggelam di lautan, dicabit-cabit badannya sama ikan. Ada orang yang di pesawat meledak, tidak ditemukan sepotong pun badannya. Dengan ada orang mati di atas ranjang, dalam kondisi istana besar, tidak sakit, di bawah AC dan selimut yang bagus, tetap dalam Islam namanya mati sama. Dan yang dirasakan sama, sakaratil maut, proses pencabutan ruh. Nggak ada lagi dalam Islam itu Bapak Ibu sekalian orang yang ditabrak kereta api, aduh kepala saya sakit. Orang yang tenggelam di lautan dicabit ikan, aduh badan saya sakit. Orang yang meledak di pesawat terbakar, aduh badan saya panas. Nggak ada lagi. Prosesnya hanya ruhnya dicabut. Kalau dia orang beriman sederhana, akan mudah keluar dari ruhnya seperti air yang dikeluarkan dari mulut kendi. Kalau dia orang fasik atau orang kafir, fasik orang muslim masih banyak dosanya, atau orang kafir, maka akan sulit keluar dari badannya. Seperti itu saja konsepnya. Maka teman-teman sekalian, ajal ini kalau datang akan menjadi penyebab orang mati, gitu kan? Dan ajal ini ada di setiap benda, bukan cuma manusia. Saya kasih contoh, pernah ada sahabat Nabi di Madinah, Bapak Ibu sekalian, anaknya mati. Pembantunya pecahin piring. Jadi dia baru beli piring, jatuh, pecah piring itu, dipecahin oleh pembantu. Dia marah-marah sama pembantunya. Lalu Nabi SAW dengar, dipanggil oleh Nabi SAW. Panggil orang itu, tuan rumahnya dipanggil. Kenapa kau marahin pembantumu sampai kepada saya berita begitu? Ya Rasulullah, saya baru beli piring, piringnya dipecahin. Kata Nabi SAW, maaf, sampai saya selesaikan dulu kisah ini baru kita azan. Kata dia, ya Rasulullah, saya baru beli piring dipecahin sama dia. Kata Nabi SAW, jangan kau marahi pembantumu karena piring yang dipecahkan oleh pembantumu punya ajal sebagaimana kau punya ajal. Kalau bukan pecah di tangannya, akan pecah di tanganmu. Ini gelas, Bapak Ibu sekalian, punya ajal. Kalau saya pegang, saya bawa ke depan masjid misalnya, terus jatuh kena lantai pecah, saya atau Bapak Ibu yang pegang akan pecah pada saat itu. Punya ajal. Kita lagi naik mobil, tiba-tiba bannya pecah, ajal bannya sudah datang. Kita beli baju, baru beli baju, pegang setrika, pas setrika hangus, ya. Itu penyebabnya saja, setrikanya. Karena berapa banyak baju yang kita setrika nggak hangus-hangus, ajalnya memang di situ. Berapa banyak makanan yang kita beli taruh di kulkas, besok kita buka sudah berjamur, sudah datang ajal. Ya. Maka kata orang ini, anak saya mati bukan karena ditusuk, karena ajalnya datang. Kalau ajal belum datang, biar 10 orang yang tusuk tidak akan pernah bisa. Ya. Seperti itulah. Nanti kita akan kembali insya Allah setelah sholat maghrib, masih melanjutkan kisah Abdullah ini. Melanjutkan kisah kita. Tadi kisah Abdullah, orang yang saleh, tentang masalah kasus anaknya yang terbunuh. Dan kita sudah sampai menjelaskan tadi bagaimana beliau tidak panik karena berimannya kepada Allah dan tahu kalau Allah sudah menentukan ajal. Apapun yang merupakan penyebab di muka bumi ini hanya sebab saja, tapi semua ditentukan dengan keputusan dari Sang Pencipta Allah. Setelah beliau menjelaskan kalau anak saya mati tadi karena ajalnya dan bukan karena tusukan orang itu, beliau lalu berkata kepada orang yang membawa informasi tentang kematian anaknya, dan ketahuilah kalau saya ikuti tadi apa yang kamu bilang, makanan ini saya buang, maka itu mubadzir. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu rabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir adalah saudaranya syaitan, dan syaitan kufur kepada Tuhannya. Maka saya tidak mungkin melakukan itu. Yang saya lakukan sekarang adalah saya akan makan makanan ini supaya tidak mubadzir seperti yang kamu tadi bahasakan, disuruh buang. Lalu kemudian saya akan pergi dan mengurus jenazah anak saya. Apa yang membuat si Abdullah, Bapak Ibu sekalian, begitu tenang menghadapi kematian anaknya? Karena dia tahu dia punya Tuhan Allah. Dan Allah memberikan panduan kepada dia, kalau kematian datang tidak bisa ditolak.
dan apapun yang menjadi penyebab hanya sekedar penyebab. Intinya dia sudah sampai pada saat itu akan mati. Dan juga dia tidak mau panik, tidak perlu panik karena memang itu akan terjadi, sudah pasti terjadi, dan tidak mau membuang-buang makanan yang sedang dia makan. Dan ini alasan kenapa dia tetap mengunyah makanan tersebut, supaya dia tidak mengikuti syaitan yang telah dilarang oleh Allah untuk mengikutinya. Inilah Bapak Ibu sekalian gambaran tentang orang saleh. Tentu banyak sekali kisah berhubungan dengan masalah ini ya.